Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik menanti bisnis syariah berkah. Kita sudah masuk sisi terakhir, 4 narasumber, kita punya waktu 12 menit, jadi 33 menit ya. 33 menit, nanti Pak Iksan terakhir, kesimpulan regulator, dengar dulu itu saran-saran dari player, 2 player dan pengamat Pak. Jadi beri saran bagaimana supaya ada akselerasi, ada pertumbuhan supaya ya tidak sampai 78%, tetapi paling tidak kapan kita bisa 25% seperti yang diharapkan oleh Pak Iksan tadi. Harapan dari nasabah, behavior mereka, dari player, dari regulator. Silakan, mulai dari Pak Yoga dulu. Silakan Pak Yoga. Pendek, Pak. Ya, terima kasih Pak. Kalau spesifik terkait dengan market asuransi syariah, memang sekarang ini masih banyak masyarakat yang sebetulnya belum secara nggak harus paham, tapi belum secara agak mendalam tahu apa bedanya asuransi syariah dengan yang non syariah. Kalau di bank mungkin relatif sudah lebih terbuka gitu ya, tapi justru ini literasi seperti ini yang memang harus bersama-sama secara industri kita angkat berbarengan gitu. Karena mungkin yang bisa saya sampaikan dalam forum ini adalah perbedaan utama antara konsep asuransi syariah dengan konvensional adalah pada prinsip transaksinya. Kalau di konvensional itu adalah transaksi jual beli risiko, sementara di asuransi syariah sebetulnya bukan asuransi, itu adalah satu penggalangan dana untuk dimasukkan ke dalam pool fund atau namanya tabaruk, kemudian dari situ diciptakan mekanisme saling tolong menolong gitu. Nah ini kalau dibuat sesuatu yang lebih menarik, lebih mudah dipahami, tadi seperti dicontohkan oleh Ibu Dian, seperti contohnya misalkan dia bisa keluar dengan konsep komunikasi yang sangat simpel, membuat orang langsung masuk dan sadar, itu bisa agak menyalip gitu. Nah ini rasanya challenge juga bagi kita di industri asuransi syariah, bagaimana mengemas prinsip-prinsip seperti tadi menjadi komunikasi yang menarik, mudah dipahami, dan juga relevan dengan saat sekarang gitu. Saya rasa itu salah satu PR yang mungkin tidak menyelesaikan semua masalah, tapi kalau kita bisa start dari situ, paling nggak diferensiasi asuransi syariah dengan yang konvensional itu muncul, kemudian orang bisa punya alasan kenapa saya harus mengakses layanan asuransi syariah. Dari saya itu Pak. Baik Pak Yoga, terima kasih. Pak Taufik Al-Jufri, silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih. Kalau dari saya, ekonomi syariah ini hanya butuh didorong oleh perlonggaran ekosistem ekonomi syariah. Jadi kalau kita bicara ekosistem ekonomi syariah, maka di situ ada regulator, ada akademisi ya seperti Budian, kemudian ada praktisi seperti kita fintech syariah. Nah ini semua harus bekerja sama untuk paling tidak mensosialisasikan bahwa skema-skema akad-akad syariah itu sudah mudah diakses ya. Yang kata kuncinya kalau OJK mengatakan inklusivitas gitu. Bagaimana akad-akad syariah, pendanaan syariah ini mudah diakses dari masyarakat yang menyebar seluruh Indonesia, tidak hanya Jawa dan Sumatera. Jadi itu perlu kerjasama Pak Primus. Karena yang kita hadapi ini adalah ekosistem di mana di situ ada regulator, ada pelaku usaha, ada akademisi dan lain-lain. Itu harus bekerja sama untuk memasyarakatkan dan mensosialisasikan bahwa ekonomi syariah, pendanaan syariah ini mudah diakses dengan kecepatan dan kemudahan, dan disitulah teknologi bisa hadir melalui fintech syariah. Nah harapan kita ke depan ini di masa pandemi saja paling tidak kami merasakan bahwa dana syariah ini pertumbuhannya sudah 200% ya, apalagi kalau kondisi di luar pandemi ya, atau ya, insya Allah segera berakhir pandemi, pertumbuhan akan seperti itu juga. Dan kami yakin teman-teman fintech syariah pun juga sekarang mengalami desakan pertumbuhan yang besar juga, dan itu bisa didorong oleh ekosistem di mana di situ ada regulator, ada akademisi dan lain-lain yang bekerja sama. Begitu Pak Primus. Anda lebih menekankan inklusi dari lebih menekan akses, bukankah lebih penting literasi? Ya, dua-dua sebetulnya. Jadi inklusi itu akan terjadi setelah orang tersosialisasi, tahu kemudian dia ingin gitu. Iya. Baik Pak. Ibu Dian, silakan Bu Dian. Terima kasih Pak Primus. Coba kita angkat dari permasalahannya itu jadi big picture secara umum. Nah,
Kita tahu kemarin kita masih bicara mengenai perekonomian syariah yang dengan bentuk tertentu. Sekarang dengan adanya krisis pandemi dan juga perilaku masyarakat terhadap teknologi ini luar biasa. Dalam 6 bulan aja kita udah berubah perilaku, udah berubah cara mindset kita terhadap teknologi, terhadap kita berapa, terhadap kita berperilaku. Ini juga harus dipelajari dengan cepat juga. Jadi ada ekosistem ekonomi syariah di mana itu suatu sistem yang besar. Di dalamnya masing-masing ada keuangan syariah, keuangan syariah, ada non bank, ada juga yang lain-lainnya. Kemudian kita lihat juga kebutuhan masyarakat seperti apa. Kebutuhan masyarakat pada saat setahun yang lalu dengan sekarang relatif mulai berubah. Nah, produk-produk apa yang bisa kita ciptakan yang masih dalam koridor syariah yang bisa dikembangkan lebih lanjut? Karena tanpa kebutuhan, tanpa demand itu produk itu tidak akan jalan dengan baik dan tidak akan mencapai optimalisasinya. Nah, kemudian juga kita lihat pengangguran semakin besar kalau AI mulai berkembang nantinya. AI ini akan berkembang dalam waktu sangat singkat. Artificial intelligence, machine learning itu dipelajari dan juga diciptakan. Yang menarik lagi adalah winner takes all. Konsep winner takes all membuat persaingan itu berbeda dengan yang kita lihat dahulu. Jadi produk ekonomi syariah itu benar-benar harus berinovasi, berpikir, dilihat dengan mindset yang luas sekarang. Big picture-nya harus dipelajari dulu. Kemana arah ke 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, even 2 tahun yang akan datang setelah pandemi, bagaimana perubahan kebutuhan masyarakat, kebutuhan cara perilaku masyarakat, itu juga harus ditangkap oleh pengembang-pengembang produk ekonomi syariah maupun keuangan syariah di sini. Baik, jadi tidak ada bertahan status quo dengan gaya yang lama, itu harus segera mindset terus diganti. Bagaimana beradaptasi, ada VUCA, konsep-konsep yang terbaru sekarang itu harus diikuti oleh perbankan syariah, lembaga keuangan non bank syariah, dan industri-industri lainnya agar kita survive di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi ekosistem itu harus dibuat dengan cerdas. Bagaimana dari hulu ke kiri ini kesinambungannya ada, bagaimana juga melihat teknologi di sini, mengantisipasi teknologi yang ke depan, kemudian perilaku masyarakat yang berubah. Mungkin baik, itu Bu. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, waktu buat Bapak Regulator Pak Iksan lebih banyak, ya, kurang lebih 5 menit. Tadi tantangan dari Bu Dian membuat ekosistem yang cerdas. Bagaimana Pak Iksan? Silakan Pak. 5 menit buat Bapak. Terima kasih Pak Primos, Pak Yoga, Pak Taufik, dan Bu Dian yang sudah memberikan hints hasil dari penelitian dan pengamatannya selama ini. Memang kalau kita kembali kepada sisi supply sama demand, tadi sisi supply itu kalau kita bayangkan ya, misalnya dari mulai bisnis proses, kemudian SDM, kemudian sistem IT, apalagi kalau kita sudah masalah permodalan dan lain-lain. Nah, ini ibaratnya kalau dari sisi ilmu ekonomi, absolute advantage bagi syariah udah nggak ada. Makanya kita harus bisa ngambil ceruk, ada mesti comparative advantage yang bisa diambil oleh keuangan syariah ini. Sehingga dari situ bagaimana kita mengeksplor lebih jauh, karena kan sekarang kalau dari pengembangan IT juga kalah modal, SDM orang-orang pinter juga sudah pada milih ke konvensional, dan lain-lain. Ibarat kita juga itu kan Pak Primos, kalau kita sudah rankingnya bagus sekolah, mesti ngejarnya ke ITB, ke UI, kemana-mana, langsungnya larinya kemana? Yang bisa memberikan tawaran gaji menarik kan di konvensional. Pak Yoga kan juga keblasok itu. Kecuali Pak Taufik memang dari awal sudah istiqomah gitu. Nah, hal-hal seperti ini, ilmu dari Bu Dian, supply demand ini memang menjadi suatu ekosistem yang harus dibenahi semuanya. Nah, tentunya regulator kan juga selama ini ada isu-isu di dalam skim-skim syariah, ada double taxation, kita juga membantu berkomunikasi dengan Dirjen Pajak dan lain-lain, sehingga
pelan-pelan meskipun agak pelan-pelan ya, akhirnya kan juga solve semua. Nah, ekosistem seperti ini memang ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Tetapi bagi pengamatan kami ya selaku regulator, ini ada satu dari sisi supply demand-nya tadi ya, kemudian kan memang perilaku masyarakat itulah yang kadang-kadang susah ditebak. Pokoknya yang paling efisien disitulah. Nah, kebetulan saat ini di beberapa kantor baik swasta atau pemerintah itu kayak payroll untuk gaji itu kan ada tawaran sekarang. Pilih mana, konvensional atau syariah. Nah, itu ada tawaran itu kalau yang nggak ngingetin dari ROES katakanlah, tetap aja karena ya itu tadi Pak Taufik, sistem ID yang ditawarkan itu kalah. Nah, makanya ekosistem yang dimaksud Budian ini menjadi PR teman-teman dari pelaku industri ini juga. Nah, kami saat ini Pak Primus, kita kan juga lagi mengembangkan di Pegadaian katakanlah, Gade Emas. Dia kan ada fatwa rahan, ada rahan tasjili. Rahan tasjili itu yang barangnya masih bisa digunakan para penggadainya. Nah, sistem semacam fidusia lah seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kan produk-produk syariah yang memang bisa dikembangkan. Di asuransi tentunya juga ada, di fintech apalagi ini paling atraktif ini di tempat Pak Taufik ini. Jadi saat ini Pak Primus, ini sebagai informasi juga, ini dari 158 ya fintech yang terdaftar atau berizin di OJK ini ada 11 yang full syariah, tambah 1 yang ada UUS-nya. Jadi sudah lumayan. Nah, fintech ini dari awal memang sudah cukup banyak yang memang berkecimpung di situ. Tetapi ini ada satu PR lagi bagi kita semua, khususnya para penggiat ini. Ini tugas bukan hanya pelaku, regulator dan pemerintah yang sudah memfasilitasi dengan berbagai cara, tetapi ini tugas dari para kiai, ustadz, ajengan dan lain-lain untuk menyadarkan masyarakat. Tanpa itu, tadi perilaku behavior yang kemudian kaji itu sulit akan bergeming. Nah, tugas mereka itu mensosialisasikan suatu ayat yang Pak Taufik selalu dengungkan di mana-mana. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah secara keseluruhan, secara kafah. Jadi kalau sudah punya mindset seperti itu, fanatisme itu bukan loh Pak Primus, bukan radikal. Fanatisme mindset untuk menciptakan suatu ekosistem yang syariah minded lah dalam segala hidup dan kehidupannya. Dari situ baru akan berkembang. Tanpa itu kesadaran dari diri pribadi kita, keluarga kita dan lingkungan kita, mau pengamat membuat suatu kajian yang sedemikian rupa, rekomendasi saja itu. Implementasinya nanti, tataran implementasinya ini yang susah akan diserap oleh masyarakat. Jadi memang harus holistik dan komprehensif dari segala lini harus digerakkan. Kalau memang cita-cita judulnya Pak Primus, syariah akan merekah. Mungkin itu dari terima kami. kasih. Terima kasih. Pemirsa, 4 narasumber kita sudah memberikan penjelasan. Kalau kita memperhatikan pemerintah, kemudian Bank Indonesia, OJK sudah cukup memberikan regulasi yang baik untuk tumbuhnya bisnis syariah di perbankan maupun di industri keuangan non-bank. Tapi mengapa kemajuannya ini di luar pandemi COVID-19 ya? Saya pikir yang dikatakan oleh Pak Ihsan itu betul, kesadaran masing-masing orang. Walaupun kita sudah diberikan berbagai macam fasilitas untuk inklusi, tetapi kalau kesadaran masing-masing orang tidak cukup kuat untuk mengembangkan bisnis syariah, saya pikir Indonesia bukan hanya di peringkat 4, bisa jadi melorot. Nah, kesadaran inilah yang harus ditanamkan pada setiap orang. Dan yang menarik, bisnis syariah ini bukan hanya kelompok Islam saja, tetapi juga nilai universal. Siapapun boleh masuk ke bisnis syariah. Begitu Pak Ihsan ya.
Dan Pak Taufik mengatakan ini bukan lagi merekah, sudah merekah. Bukan menanti merekah, sudah merekah. Hanya kita Untuk menunggu. fintech udah merekah, Pak. Sudah merekah, fintech merekah ya. Hanya ditunggu buah-buah yang lebih banyak lagi. Ya, itu kira-kira Pak Taufik ya. Baik, terima kasih kepada Pak Muhammad Ihsan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Taufik, Pak Yoga dan Ibu kita yang luar biasa, Ibu Dian Masita. Terima kasih juga Pak. Pemirsa, demikianlah interview Terima kasih kita. semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikianlah diskusi tentang menanti Bisariah Merekah. Sampai jumpa waktu saya kembali ke studio dengan Elisa. Baik Primus dan pemirsa, demikianlah Zooming with Primus dengan tema menanti bisnis syariah merekah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.